Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotib berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada nyawa semua. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya mengetahui sedikit pun perbuatan dosa yang kita perbuat di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jauzi mengungkapkan satu buah riwayat yang dikatakan di dalam kitab Talbis Iblis. Beliau meriwayatkan ataupun menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang ingin menebang satu buah pohon, di mana pohon tersebut adalah satu buah pohon yang dipakai untuk disembah dan memuja-muja. Ketika salah satu pemuda dengan amarahnya mendatangi salah satu pohon dan ingin menebangnya, kemudian datanglah iblis dengan menjelma berupa manusia. Kemudian iblis bertanya, "Wahai pemuda, apa yang hendak engkau lakukan?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Aku hendak menebang pohon yang disembah-sembah manusia. Ini adalah salah satu perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Dengan salah satu antusiasnya, pemuda itu ingin menebang dan kemudian dicegah oleh setan menebang lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian setan mulai membujuk si pemuda tersebut, kalau seandainya orang-orang ini memuja dan menyembah pohon tersebut, apa kerugianmu wahai pemuda? Kemudian setan membujuk pemuda tersebut, karena pemuda tersebut antusias ingin menebang pohon tersebut dengan garangnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setan menawarkan salah satu tawaran kepada pemuda, "Bagaimana wahai pemuda, andai kata setiap pagi aku sediakan 2 buah dinar emas di bawah bantalmu ketika engkau bangun tidur, kemudian 2 dinar emas tersebut ada di bawah pohon tersebut." Kemudian pemuda tersebut pun hatinya merasa luluh, merasa lemah dan menerima tawaran yang telah ditawarkan oleh iblis ataupun setan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya, ketika pemuda tersebut datang ataupun bangun dari tidurnya, kemudian dilihat di bawah bantalnya, ternyata betul apa yang dikatakan setan tersebut. Di bawah bantalnya terdapat 2 buah dinar emas. Kemudian keesokan harinya, ketika pemuda tersebut melihat dan membuka bantal tersebut, ternyata 2 dinar tersebut tidak ada ataupun kosong. Kemudian pemuda tersebut merasa marah dan merasa garang, ingin hendak mendatangi pohon yang disembah-sembah tersebut. Dengan marahnya pemuda itu dengan membawa senjata kemudian ingin menebang pohon tersebut. Dan kemudian datanglah setan tersebut, setan yang pertama menemui pemuda tersebut untuk menyapa daripada pemuda tersebut, "Hai pemuda, apa yang ingin hendak engkau lakukan?" Kemudian
Pemuda tersebut menjawab, aku ingin menebang pohon karena pohon ini adalah pohon yang disembah-sembah, yang menimbulkan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan setan? Engkau bohong wahai pemuda, engkau bohong kepadaku, engkau bohong kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhanmu. Kenapa? Kata pemuda, kata setan tersebut, yang pertama, niatmu ikhlas karena Allah ingin menebang pohon. Tapi niat kedua, kamu tidak ikhlas ingin menebang pohon karena Allah. Karena niat kamu hanyalah untuk marah mendapatkan 2 dinar tersebut. Kemudian pemuda tersebut marah kepada setan tersebut. Akhirnya terjadi pertengkaran yang sangat dahsyat, dan akhirnya pemuda tersebut hampir-hampir meninggal dunia karena melawan iblis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu kisah, merupakan suatu pelajaran buat kita semua betapa pentingnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan keikhlasan, kesabaran, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita baca dan kita petik kisah tadi di atas, pemuda yang pertama ikhlas yang ingin menebang pohon tersebut karena Allah. Yang kedua, tujuannya ingin menebang pohon karena dinar yang dijanjikan oleh setan tidak ditepati. Ini adalah merupakan suatu pelajaran buat kita semua, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan keikhlasan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat duha ikhlas kepada Allah. Jangan kita melakukan sholat duha hanya untuk mendapatkan kebanyakan dunia. Kita sholat tahajud ikhlas kepada Allah. Jangan kita mengharapkan supaya kita terbebas dari ujian dan malapetaka dan sebagainya. Kita sedekah ikhlas kepada Allah. Jangan mengharapkan kita diimbal oleh Allah agar harta kita lebih banyak. Ketika kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ibadah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perihal tentang larangan beramal karena mengharap dunia ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi 'alaihim a'maluhum fiha wa hum biha la yukhasuna ulaika alladziina laysa lahum bil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali mereka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memungkiri betapa pentingnya adanya manfaat dunia. Oleh sebab itu, mari bersama-sama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita landasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diawali dengan niat yang baik agar ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul